Nah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilillah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang kali ini kita dapat mendengarkan suatu keajaiban, suatu ilmu-ilmu dari para CTMR. Siapa sih itu CTMR? CTMR itu yaitu Certified Magnet Rezeki, yaitu orang-orang yang telah tersertifikasi magnet rezeki ya. Jadi boleh punya izin menyampaikan ilmu-ilmu magnet rezeki. Siapa saja? Nah, saya hari ini mengundang dari ujung paling jauh dari Indonesia ini, Masya Allah. Ini Kak Inong tuh dari mana ya? Kak Inong dari Aceh ya? Banda Aceh ya, Banda Aceh. Aceh, Masya Allah. Iya. Ini terjauh ya, tamu saya terjauh. Saya langsung persilahkan pada beliau, Kak Inong dari Aceh untuk sharing-sharing tentang ilmu MR dari awal kenal MR sampai beliau menjadi CTMR. Kepada Bunda Inong saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Holi sudah mengundang saya untuk berbagi keajaiban. Masya Allah, ini dahsyat. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya lah saya dan Bunda Holi hari ini dalam Zoom meeting yang seperti ini. Insya Allah, lepas salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah saya ada di MR itu sekitar 2018. Mungkin di akhir 2018 saya mengenal pertama itu dari Korwil kita ya yang Aceh. Awalnya ya kita buat aksi, bukan aksi sih, kegiatan-kegiatan sosial. Saya ikut yang dahsyatnya, saya setiap seminar saya ikut. Dulu kan belum Zoom ya, dulu jarang online, masih offline semua kan. Tapi kelasnya daerah gitu, lokal. Nah, hampir setiap seminar saya ikut. Padahal kan kalau boleh dibilang tuh, MR tuh kan ilmunya itu doang ya. 101 lah, 10 jurus kita bilang yang utama. Ya seperti murojaah lah, kok bisa ya nggak absen gitu. Nah, terus 2018 ikut eh, bercita-cita ya, dari awal tuh memang bercita-cita saya harus jadi CTMR. Karena apa? Karena ruang gerak kita kan terbatas ya kalau nggak CTMR ya. Pengennya bisa ngasih juga ilmu ke yang lain, tapi kita belum ada izin lah ya. Jadinya ketahan, aduh ya Allah kapan bisa CTMR, kapan bisa CTMR. Nah, singkat cerita, waktu itu dalam COVID ada ya dibuat TFT ya, tapi saya nggak ikut. Nah, jadi keajaiban itu datang di uh, SHMR kedua. Nah, SHMR pertama saya tidak ikut. SHMR kedua, Pak Mu'alif mengajak saya untuk menjadi MC. Nah, saya dijadi MC karena kan belum CTMR. Jadi Kak Inong ini mungkin jalan menuju CTMR. Beliau tahu kalau saya kepengen jadi CTMR. Karena saya memang orangnya nggak pakai mikir gitu kan. Ya udah iyakan dulu gitu. Alhamdulillah keajaiban saya terjadi begini. Kita punya kesepakatan ya, secara saya di situ sebagai MC dan juga saya sebagai marketing yang ini ngumpulin peserta nih. Nah, jadi ada kesepakatan dengan Pak Mu'alif, kalau saya target sekian, insya Allah ujrohnya begitulah gitu kira-kira. Kadarullahnya saya dapat setengah dari target. Kenapa? Jadi gini, saat yang bersamaan anak saya yang bungsu itu lulus di PKR, Pesantren Khairul Razikin, letting pertama untuk SMA aliyah ya. Nah,
Itu keberangkatannya Juli 2019 sudah masuk asrama. Sedangkan SIMR kedua itu adanya di Juli awal. Kebayang kan? Udah tinggal hitungan hari, belum ada gambaran nih gitu kan. Nah, saya pas peserta yang hadir itu setengah dari yang saya target, ya saya tetap positif, ya Allah minimal udah ada bantuan untuk tiket anak kan gitu kan. Yang penting selesai satu-satu aja dulu gitu. Oke. Nah, pas di THMR kan ada ini Quranic vibration. Kita disuruh cari dua persoalan nih. Nah, karena pakai mushaf waktu ayat pertama saya catat aja nanti lihat artinya kan gitu. Lanjut di persoalan kedua. Nah, persoalan pertama saya minta ya Allah mudahkan hamba bisa berangkatkan Habib, nama anak saya Habib ke Jakarta. Nah, persoalan kedua, nggak tahu kucuk-kucuk kan di akhir-akhir itu dapat kabar TFT tanggal 21 kalau nggak salah. Jadi 2 hari dari anak masuk pesantren. Ya Allah, ini kayak sesuatu gitu loh. Eh, Kan untuk ongkos sudah nggak mikir ya, kalau udah berangkat sekali, otomatis saya harus ikut dong gitu. Ya Allah, kalau Habib berangkat, artinya saya harus ikut TFT gitu. Dan jadi persoalan keduanya saya minta ya Allah izinkan hamba jadi CTMR. Saya bilang gitu. Masya Allah ternyata keluarlah ayatnya di 109 kalau nggak salah. Tapi setelah saya runut dapatnya di 113. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Nah, Bun, artinya milikkulah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan semua itu adalah urusanku. Ya Allah, Masya Allah, inilah awal keajaiban saya. Dan saya udah pastilah Bombay ya kan, nangis Bombay kan. Nah, sejak itu, nah kan kita selesai nih, SMR, TMR-nya selesai. Terus Pak Mualif hitung-hitungan dong gitu kan, beliau profesional gitu. Kak Inong yuk, alhamdulillah rezeki kita lumayan di THMR rame peserta gitu. Tapi saya nggak ngebayangnya tuh seperti apa enggak. Saya masih terbayang dengan angka yang perjanjian awal gitu. Nah pas hitung-hitung ternyata beliau bilang amanah istri beliau kan Bu Fitri ya, Bu Yulia Fitri kan juga CTMR ya. Kita bagi dua gitu. Bagi dua semua ujroh yang didapat. Angkanya Bun, Masya Allah. Saya bisa ikut TFT, saya bisa beli tiket anak. Kan dahsyat kan? Nah itu TFT kan 3 jutaan ya, 3,5 waktu itu. Masya Allah saya nggak sangka ya Allah ini memang benar-benar keajaiban buat saya dan saya terus zikir terus itu ayat sampai dahsyatnya lagi Bun dana terkumpul. Nah kita pakai lagi ilmu MR. Saya tidak minta kepada siapapun. Kalau biasa ya kita dengan adik-adik gitu kan, kakak mau berangkat, boleh dong kan gitu, saweran gitu. Enggak pula saya minta. Saya cuma bilang kakak mau berangkat. Ya Allah Bun, bahkan saya bawa pulang uang lagi Bun. Saya nggak tahu uang tiket pulang pergi saya dengan anak selesai, uang TFT selesai, saya pulang juga bawa duit itu memang luar biasa dahsyat. Dan itu memang menjadi acuan saya semakin sampai sekarang alhamdulillah saya terus mengamalkan zikir ayat-ayat ajaib itu Bun. Nah begitu Bun. Jadi kalau yang lainnya banyak banyak banget keajaiban yang lain sehingga saya bisa berangkat ke SGS 2 dengan Pak Mualif juga banyak keajaiban karena uh, ya itu aja kita mulai mulai meyakini dengan jurus-jurus yang diajarkan Pak Nas. Kita mulai praktek ya Allah semoga ini bukan sebuah keriaan ya tapi memang berbagi ya Bun. MR itu ilmunya sangat simpel kalau boleh kita bilang. Kayaknya sehari-hari kita udah tahu, tapi kita nggak kenal. Ternyata ini jalan rezeki yang Allah kasih ke kita, Masya Allah. Ya mungkin itu yang keajaiban yang sampai sekarang masih sangat saya bawa kemana-mana itu Bun.
Begitu, Bun. Baik, Bunda Inung, dari 101 jurus, terus kita simpulkan dari jadi 10 jurus. Paling favorit nih buat Bunda Inung, jurus yang mana paling favorit? Nah, yang paling saya suka itu kickback. Kenapa? Gini, Bun. Kickback itu semenit-menit kita bisa ngelakuin ya. Setiap saat, dimanapun kita bisa ngelakuin terus. Itu kickback memang benar-benar menjaga hati kita loh, Bun. Artinya gini, misalnya ada orang yang sedang nggak baik sama kita kan. Kalau dulu kan mungkin kita spontan ya balas gitu. Atau ngedumel atau apalah. Sekarang jadinya jadi diam, tapi dalam hati ya Allah, ya istighfarnya untuk sendiri dulu lah. Ya Allah, dia orang baik ya Allah. walaupun walaupun mungkin gitu ya. Tapi udah belajar mencoba seperti itu, Bun, dan itu di setiap kita di kendaraan juga lihat orang yang nyelip kita juga bisa nahan ya kan. Kita udah bisa nahan apa ya, responnya tuh nggak lagi yang aneh-aneh. Nah, jadi kalau saya pikir saya suka sekali dengan kickback itu karena setiap saat saya bisa ngedoain orang. Ya, dalam arti kan karena doa itu balik ke kita kan gitu. Apa salah sih sambil duduk lihat orang, ya doain aja lagi, lihat bahkan kalau lewat di satu tempat itu suasananya teduh banget gitu. Ya Allah, itu juga didoain lah ya biar pohon-pohonnya tetap hijau gitu kan. Jadi sangat menikmati kalau sedang bepergian itu sangat menikmati. Terus kadang ada kawan-kawan curhat juga ya. Ya kita kan CTMR nih terkesan kayak kayak tong sampah ya juga kali ya, bangun buangan ya kan. Walaupun sendiri punya persoalan, tetapi harus senyum ya, harus senyum. Tapi kalau kasih nasihat ke orang udah syat ya. Walaupun setelah itu balik ke persoalan pribadi lagi. Nah, jadi pas kawan-kawan ada yang mengadu, mengeluh gitu kan, bahkan mungkin dia menceritakan dengan sikap dia yang mungkin belum MR, ya kan kita jadi bercermin ya Allah, maksudnya kan alhamdulillah hari ini kita bisa menata hati kita, nggak merespon seperti itu, walaupun memang kita nggak ada kuasa untuk mengubah orang ya Bun. Nggak mungkin kita bilang, oh jangan kayak gitu kan butuh waktu ya. Yang paling utama kan ngubah diri dulu. Ngubah diri dulu, minimal saya bisa diam, itu sudah keren buat saya Bun. Minimal saya boleh diam, lihat dulu, dengar dulu apa yang disampaikan, itu udah dahsyat buat saya. Secara Kak Inung tuh memang orangnya fast responnya cepat, tapi alhamdulillah sejak belajar MR itu bisa lebih adem ya. Begitu sih Bun. Ada pesan kan nih Bun, pesan khusus kan zaman dulu tuh saya kenal MR tuh kan hanya dari audio aja nih, belum ada YouTube-YouTube kayak gini nih tuh belum ada. Mm-mm. Kita mau nyari-nyari kayak misalnya pembinaan ke siapa tuh pendampingan tuh nggak mudah gitu kan zaman dulu tuh. Wah, kita kalau kalau istilahnya ini mah kalau orang-orang yang di pesantren itu biasanya kalau mau apa kayaknya ilmu ilmu gak dinaikin gak kenaikin katanya gitu ya istilahnya gitu gak Ah, kesampaian gitu kan bisa-bisa hampir-hampir tuh kalau saya hampir-hampir ini nggak sehat tuh karena ah. ngikutin jurus-jurus per satu audio itu sampai benar-benar mendalam. Kalau sekarang tuh lebih mudah, apalagi dengan adanya media sosial ini, mau YouTube, mau FB, apapun kita tinggal cari tentang materi MR langsung keluar gitu. Nah, sekarang tuh Iya, pesan buat yang baru-baru mengenal nih, baru mengenal MR, misalnya yang punya amanah banyak, yang apa itu biasanya persoalan ibu-ibu, bapak-bapak tuh biasanya di persoalan amanah biasanya gitu, Bun. Nah, kalau dari Bunda sendiri nih, apa masukan buat yang baru mengenal ilmu MR ini gimana, Bun? Silahkan. jadi gini Bun, kalau dari kita, ya alhamdulillah berarti kan saya udah sekian tahun ya dari MR ya, kita udah jadi praktisi kalau boleh bilang ya. Yang paling penting itu memang berawal dari hati. Hati kita tenang, kita bisa menangani semua persoalan. Kan udah dibilang, eh, kalau hati tenang itu kan taman-taman ya, kita bangun-bangun taman itu kan hati kita tenang gitu. Caranya ya balik lagi sering-seringlah berzikir, berzikir dalam arti zikir yang dimaksud itu kan bukan dengan ucapan, dia lebih ke hati kan, lebih namanya mengingat ya. Zikir tuh mengingatkan. Jadi
Kalau dengan mulut mungkin kita bisa, tapi pikiran kita jauh entah kemana-mana dia jalan-jalan. Tapi kok dengan hati, kayak otomatis kita pun lebih khusyuk ya, lebih lebih menyendiri gitu. Jadi setiap jangan gini, jangan fokus pada persoalan. Nah, jadi buat semua yang dalam persoalan, jangan fokus kepada persoalan, tapi fokuslah kepada maunya Allah dari persoalan itu. Nah, bukankah setiap persoalan Allah turunkan karena dosa kita? Itu pasti. Nah, jadi kita jangan lagi mengeluh, kok bisa, kenapa saya, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak lagi fokus pada itu, tapi ya Allah, apa maksudnya di balik ini ya Rob? Hamba yakin ya Allah. Nah, husnuzon. Husnuzon bila hamba yakin pasti ada maksud baikmu ya Rob di balik persoalan ini. Makanya ketika kita tidak lagi fokus kepada persoalan, itu semakin tenang kita. Kenapa? Berpikir positif, dirasa dengan hati supaya feeling kita bagus ya, positif, dan kita kuatkan motivasi kita bahwa ini semua memang dari Allah karena Allah sedang cinta kepada kita. Gitu pun. Berarti juga tadi dari awal cerita the power of repetition gitu kan. Jadi diulang-ulang ikut seminarnya gitu kan. Saya juga kalau dulu tuh belum ada nih kayak SMR. Misalnya dulu tuh Pak Nas ada di Bandung, saya kejar. Pak Nas ada di Oh, Jakarta, saya kejar tuh. Sampai ikutan tapi kok materinya itu-itu aja gitu. Padahal itu kan the power repetition gitu. Jadi kita iya, ngecas lagi kan. iya, Tapi tiap ikut di sini dapat ininya ilmunya insight beda baru ya. gitu. Dapat ikut lagi ke Bandung, tapi materi itu tapi dapatnya ilmunya beda lagi gitu kan. Jadi emang benar-benar harus dicas terus ya Kak Inong ya, bener ya. Iya benar. Buktinya gini lah, misalnya kita mau kasih kajian ya, judul jurus satu, jurus A misalnya. Itu kalau saya sebelum saya live atau apa, saya ulang lagi tuh materi Pak Nas ya kan, audionya, YouTube-nya kan. Karena apa? Bisa jadi ada yang tidak kita dapatkan sebelumnya. Nah, ternyata pas kita dengar ulang, nah ini dia, dapat lagi, belum lagi nanti kita kan banyak nih guru-guru kita ya, CTMR hebat ya kan, testimoninya di YouTube, Masya Allah, sekarang di TikTok, semua berseliweran menceritakan tentang ilmu MR. Nah, jadi setiap penyampaian pun berbeda ya Bun ya, setiap orang ada aja insight lain yang kita dapat. Oh iya, ini begini, oh iya, itu begitu. Padahal di jurus yang sama loh. Di jurus yang sama, tapi kita bisa dapat yang luar biasa. Jadi buat yang baru, jangan bosan untuk mengulang, terus tanamkan keyakinan bahwa keajaiban hanya ada bagi yang percaya. Begitu saja kayaknya Bun. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bunda atas waktunya di siang kali Sama-sama Bunda. ini. Kita tutup dulu kajian ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Barakallahu bihamdika asyhadu alla asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.